Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Kani dengan NIM 131421052, kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video kali ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Langsung saja kita ke pembahasan. Konsep dasar administrasi kepegawaian. Pengertian administrasi secara etimologis, istilah administrasi berasal dari kata bahasa Inggris administration yang berbentuk infinitive administer dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English 1974. Kata administrator didefinisikan sebagai manage atau direct. Kata administrasi berasal dari kata Belanda administrasi dan artinya yang meliputi stelsel, matik, verkiezing, and verwerking, vangeven atau tata usaha, dan beheer atau manajemen sumber daya seperti keuangan individu gudang. Pengertian kepegawaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerjaan adalah semua tentang karyawan atau pegawai. Menurut Hasibuan, pegawai adalah setiap orang yang bekerja yang menjual tenaganya, fisik dan mental kepada perusahaan dan dibayar sesuai kontrak. Pengertian administrasi kepegawaian. Di Amerika Serikat, konsep kepegawaian atau personnel administration digunakan di sektor publik, sedangkan personel manajemen diterapkan di sektor bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan penggunaan pengelolaan kepegawaian oleh pemerintah atau korporasi. Menurut beberapa ahli, administrasi kepegawaian memiliki pengertian sebagai berikut. Paul Vigors, Charles A. Myers berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu proses atau prosedur yang mengatur dan memperlakukan orang-orang sesuai dengan keahliannya, yang bekerja dengan cara mencapai hasil terbaik. Ruang lingkup administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian pada instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi umum. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan administrasi kepegawaian. Tujuan utama dari administrasi kepegawaian adalah mengelola, merekrut, dan mengembangkan karyawan atau pegawai serta menjadi wadah bagi para pencari kerja, membantu perusahaan menemukan karyawan atau pegawai secara cepat dan tepat. Fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian menurut Felix A. Ningro meliputi: pertama, ada pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian, termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. Selanjutnya ada proses penerimaan tenaga kerja. Proses penerimaan tenaga kerja. Penerimaan pegawai baru atau rekrutmen adalah hal yang penting bagi perusahaan untuk memperoleh calon pegawai baru dalam menduduki suatu jabatan. Pada sebagian perusahaan, proses penerimaan pegawai baru masih belum dilakukan secara profesional. Identifikasi jenis pekerjaan. Kumpulkan informasi tentang sifat dan jenis pekerjaan, terutama untuk posisi baru yang belum pernah ada sebelumnya di organisasi Anda. Sebelum merekrut, buatlah lebih jelas segala hal yang akan dilakukan karyawan ke depan dan bagaimana peran tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Membuat deskripsi pekerjaan. Ini merupakan tahapan rekrutmen yang penting di mana Anda harus menguraikan gambaran pekerjaan dengan kriteria untuk diperlukan untuk seleksi kandidat. Mencari kandidat. Mencari kandidat dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pencarian internal dan eksternal. Metode internal meliputi referensi dari staf, perencanaan suksesi, dan perekrutan sekunder. Sebelum mencari dari luar, penting bagi
Anda untuk tidak melupakan kumpulan bakat internal organisasi, memberikan kesempatan pertama kepada karyawan Anda untuk pengembangan dan kemajuan karir dalam meningkatkan motivasi mereka sekaligus menaikkan retensi karyawan. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang 13/2003. Ketentuan yang mengatur tentang diatur lebih lanjut dalam pasal 150 sampai 172 Undang-Undang 13/2003 harus dihindari. Ada larang bagi pengusaha untuk melakukan pada pekerjaannya apabila pekerja sakit, menjalankan tugas negara, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan, terkait hubungan perkawinan, hak berserikat, diskriminasi atau cacat. Pasal 153 Undang-Undang 13/2003. Itu tadi pemaparan singkat PPT saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.